Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin. Wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallahu wa malaikati alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan juga yang kedua kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia atau Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan dosa besar, dan malam ini insyaallah semoga Allah berkahi dosa besar ketiga, masalah sihir. Sihir ini adalah perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia yang bekerja sama dengan syaitan. Dan syaitan ini mereka golongan yang fasik dan kafir dari jin. Sebagaimana manusia ada tiga golongan, ada yang beriman, jin juga ada yang beriman, dan jin beriman mustahil mengganggu manusia dan tidak akan pernah interaksi dengan manusia. Kemudian ada jin yang fasik sebagaimana manusia fasik, muslim tapi masih banyak dosanya. Kemudian jin yang kafir sebagaimana manusia yang kafir. Khusus golongan jin yang kafir dan fasik dinamakan syaitan dan dipimpin oleh iblis. Jadi iblis adalah raja syaitan dan bukan raja jin. Di alam jin terjadi peperangan besar antara jin-jin mukmin sama jin-jin yang kafir ini atau syaitan. Kalau bukan karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa iblis untuk dipanjangkan umurnya, maka niscaya iblis sekarang sudah mati dan dibunuh oleh jin-jin yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Jin, khusus menceritakan tentang mereka ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa tanggapan jin mukmin tentang iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Jin-jin mukmin berkata tentang iblis, dan dulu orang bodoh dari kami, yaitu iblis. Jadi jin beriman mengatakan iblis adalah bodoh, berkata tentang Allah sesuatu yang salah. Dia mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu membolehkan untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis itu menipu keturunannya sendiri, menipu kalangan jin. Ada yang terpengaruh dengan dia sehingga bergabung dalam kelompoknya, sehingga dia menyesatkan juga. Bukan cuma kalangan manusia, kalangan jin pun banyak yang disesatkan oleh iblis ini. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan teman-teman sekalian, jalan Allah atau jalan syaitan, iblis, nggak ada yang lain. Dan kedua jalan ini tidak bisa dipertemukan, tidak bisa disatukan, tidak bisa dicampur baurkan. Jalan Allah ini mengenal Allah sebagai pencipta, tidak ada sekutu baginya, meyakini dalam hati itu semua. Juru bicaranya adalah para nabi, dan nabi-nabi ini mewariskan ilmu yang disampaikan atau didapatkan dari Allah kepada para ulama. Ulama-ulama dipanjang lebarkan lagi penyampaian mereka kepada umat manusia melalui dai-dai. Jadi siapapun yang ingin mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ke majelis ilmu, menghadiri majelis para dai-dai, para ulama, karena mereka pewaris para nabi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau anda hadir di majelis ilmu seperti ini, dengan izin Allah, anda akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan patuh pada perintahnya, meninggalkan larangannya, tertanam iman di dalam hati kita. Jalan yang kedua, dan ini sesat, jalan syaitan, iblis. Dan juru bicaranya adalah nomor satu, dukun, peramal, penyamun. Nomor dua, seluruh ahli maksiat. Itu juru bicaranya syaitan, yang mengajak temannya ke diskotik, yang mengajak temannya ke karaoke, yang mengajak temannya berzina, mengajarkan tata cara mencuri. Ini semua adalah juru-juru bicaranya syaitan. Jadi kalau anda berteman dengan ahli maksiat, datang ke dukun dan peramal, serta orang-orang yang sekarang dipelintir istilahnya di Indonesia, orang-orang yang tidak pintar. Nah, di Indonesia dikatakan orang pintar, ini salah istilahnya. Orang-orang yang tidak normal, jangan dibilang paranormal. Karena memang mereka adalah orang-orang yang sesat, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi kita Muhammad SAW menentukan satu keputusan untuk para penyihir, tidak ada yang keduanya, cuman satu saja ini. Kalau siapapun penyihir ditangkap basah oleh pemerintah Islam lagi praktek, hukumnya adalah haddus sahiri darbatun bisayf, kata Nabi SAW. Hukuman bagi penyihir yang sedang praktek maka dipenggal lehernya, nggak ada pilihan yang lain. Kalau ada orang berzina ketangkap, dianjurkan di dalam agama kita untuk memberikan kesempatan taubat. Ada orang mabuk, diberikan kesempatan untuk taubat. Tapi kalau orang penyihir, tidak ada kesempatan untuk taubat. Dia ketangkap basah nih, dia bilang saya mau taubat, nggak bisa, penggal leher. Urusan dia taubat sama Allah nanti. Tapi lehernya harus melayang, nggak bisa. Karena bahayanya permainan yang dia lakukan. Berapa banyak rumah tangga yang dipecahkan oleh penyihir, berapa banyak penyakit yang disebarkan, berapa banyak pertengkaran, berapa banyak maksiat dan kesyirikan yang dilakukan, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking beratnya. Makanya tidak boleh main-main dengan masalah ini. Tidak boleh datang ke dukun, peramal, penyamun dan yang semisalnya dengan mereka. Tidak boleh bertanya, tidak boleh berteman. Karena mereka mempermainkan sebuah mainan yang Allah haramkan, namanya sihir. Sihir adalah interaksi antara manusia tadi dengan syaitan-syaitan untuk memisahkan antara suami istri, untuk membuat orang lain jadi suka, untuk membuat orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa-dosa besar ada di situ. Maka perbuatan ini haram. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal minhu salatun arba'ina lailah. Riwayat lain dikatakan arba'ina yauma. Siapa yang coba-coba datangin atau bertanya, mungkin via telepon, via SMS, apapun caranya, kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, apapun istilah mereka, maka tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Dalam riwayat lain 40 hari. Ini 40 sholat antum ke belakang ya. Jadi kalau kita sudah pernah sholat selama 10 tahun misalnya, sekali ke dukun dan peramal ini 40 hari hilang. 2 kali 80 hari, tinggal dikali. Berapa kali anda ke dukun itu? Dan ke orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang tidak normal tadi. Begitu pula hadis yang lain lebih tegas lagi, man ata arrafan aw kahinan fa sa'alahu an syai' thumma saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir atau apapun istilah mereka, bertanya dan percaya. Tadi yang pertama belum percaya, cuma nanya iseng. Ini coba tebak tangan saya, coba tebak ini, coba tebak itu, coba ramal masa depan saya. Coba buat orang itu suka dengan saya, coba berikan saya mantra-mantra, sesuatu yang membuat saya kebal, coba ini, coba itu. Dan percaya dengan itu, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Karena ini jalan yang menyimpang sekali. Kenapa saya katakan dukun, peramal, penyamun ini orang bodoh? Dan istilah paranormal itu keliru, orang pintar itu keliru. Karena dukun-dukun ini tidak menyadari kedudukannya sebagai manusia. Kita ini manusia, teman-teman sekalian, khalifah di muka bumi, kita pemimpin. Dimanapun manusia datang di lokasi di muka bumi ini, maka semua makhluknya Allah yang lain akan pergi. Mencium bahwa manusia saya sudah pergi. Mau singa kah, mau serangga kah, apa saja. Meninggalkan, mereka tahu ini pemimpin di muka bumi. Sebab kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam? Karena pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala belum menciptakan manusia, di muka bumi ini ada golongan jin yang sudah diciptakan sebelumnya. Makanya surah Al-Baqarah menjelaskan kepada kita tentang interaksi antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para malaikatnya. Bagaimana para malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diberitakan akan Allah ciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi. Apa kata para malaikat? Apakah engkau akan menciptakan ya Allah makhluk baru lagi yang akan menumpahkan darah, yang akan buat kekacauan, kerusakan di muka bumi? Makna ayat ini kata ulama tafsir adalah seperti jin-jin yang sudah membuat kerusakan di muka bumi.
Lalu Allah mengatakan, saya lebih tahu apa yang akan saya lakukan daripada kalian. Pada saat itu jin-jin masih bisa naik ke langit dan bertemu dengan malaikat. Jadi tidak ada batas. Kalau manusia sekarang cuma sampai di bumi, kita nggak bisa menembus langit. Tapi jin-jin sebelum diciptakan manusia bisa menembus langit. Pada saat itu iblis hadir di langit pertama, bukan sampai ke langit ketujuh. Dia hadir, dia dengar instruksinya Allah. Pada saat itu iblis sedang menjadikan dirinya kandidat nomor 1 untuk memimpin jin di muka bumi. Tapi begitu dia dengar Allah menciptakan manusia, makhluk lain yang akan jadi pemimpin, artinya jin pun tunduk sama mereka, maka dia menolak waktu Allah suruh sujud. Allah tanya, kenapa kau nggak sujud? Dia bilang, saya lebih baik ya Allah, saya dari api dan ini jadi tanah. Kata ulama tafsir, ini alasan iblis memutar balikan fakta, karena dia tidak mau Adam menjadi pemimpin. Dan ini yang menyebabkan pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutuknya, mengusirnya, lalu dia dendam sekali dengan Adam. Karena Adam ini akan menggantikan posisi dia yang akan mengambil alih kepemimpinan jin di bumi. Dan jin pada saat itu seperti posisi manusia. Hewan-hewan, segala sesuatu di muka bumi ini ditundukkan untuk jin, sehingga mereka gunakan fasilitas. Kayak kita sekarang, kita bisa memetik pohon, kita bisa menanam pohon, kita bisa menangkap hewan, kita bisa menyembelih, menikmati dagingnya, menghirup oksigen semau kita, tidak ada batasnya, tidak ada harganya, ya, tidak dinilai. Kemudian juga air yang turun hujan lebat kita bisa pakai, dan segala macam hal. Seperti itulah keadaan jin-jin itu. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari langit pada saat itu. Lalu kemudian Adam alaihissalam diletakkan di sebuah taman yang Allah ciptakan di sekitar surga yang akan dihuni nanti. Kemudian iblis datang lagi menggoda Adam, lalu berkata, wahai Adam, Tuhanmu tidak melarang kau menyentuh pohon ini, buah khuldi, kecuali karena kalau kau makan kau akan seperti malaikat, malaikat akan kekal, maka nggak masalah kamu mencobanya. Lalu Adam pun melanggar hukum Allah. Dia dan istrinya makan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap pakaian mereka, lalu kemudian menurunkan mereka di bumi. Dan Allah ingatkan, wahai Adam, sampaikan untuk dirimu, istrimu dan anak keturunanmu, kalau iblis ini dan keturunannya adalah musuh kalian, jadikan mereka musuh, gitu kan? Maka ringkas cerita diturunkanlah di muka bumi ini. Lalu mereka terus saja, iblis ini mencari salah-salah atau berusaha menyesatkan manusia, anak Adam. Jadi sebagaimana kita manusia ini jumlahnya miliaran dari keturunan Adam, maka keturunan iblis juga miliaran. Keturunan iblis juga miliaran, seperti jumlah manusia, bahkan kata ulama mungkin lebih banyak dari jumlah manusia. Keturunannya dia saja. Ada dari kalangan jin yang bukan keturunan iblis, ada yang mereka beriman kepada Allah. Tapi keturunannya iblis, seperti kita ini keturunan Adam, semuanya ikut kepada iblis. Sebagaimana kita mengikrarkan Adam sebagai ayah kita, maka anak cucunya mengikuti iblis. Dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan, iblis memiliki singgasana di lautan yang setiap hari anak cucunya, memang anak cucunya, datang melapor, saya baru membuat orang bertengkar, saya baru membuat orang zina, saya baru membuat orang mencuri, dan seterusnya. Sama iblis dianggap biasa, sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri, barulah didudukkan anak cucu tersebut di sebelah singgasananya dan diberhentikan bertugas. Di sini memisahkan suami istri yang paling disenangi oleh iblis, dan target utama sihir itu menceraikan suami istri. Subhanallah, siapapun yang menggunakan sihir, misal ada orang tidak faham, dia mau lariskan usahanya, lalu dia ke tempat-tempat orang yang tidak faham tadi, orang-orang yang tidak benar, dukun-dukun dan peramalin, lalu mengambil pelaris dengan alasan supaya usahanya laris. Mungkin jin-jin tersebut di buhul-buhul yang dikasih, dari patung kah, dari boneka kah, dari tulisan kah yang ditempel-tempel di tempat usahanya, akan mempengaruhi manusia yang lewat di depan toko tersebut untuk belanja. Tetapi syaitan-syaitan yang ada di buhul-buhul tersebut akan merusak rumah tangga dia. Makanya banyak di antara mereka berhasil usahanya tapi rumah tangganya kacau, anaknya nakal, karena syaitan target utamanya menceraikan suami istri, merusak rumah tangga orang. Dan itu dianggap perbuatan yang paling dicintai oleh ibu.